Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan ada bersama-sama dengan kami di pagi hari ini dan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu di dalam ibadah Jumat Agung, di mana Tuhan kami memperingati akan kematian Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan bersama dengan kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur, kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita dalam memperingati Jumat Agung pada hari ini. Mari persiapkan hidup dan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Ya Yesus yang telah mati bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami selalu bersyukur, kami selalu berterima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang malam hari tadi. Bahkan di saat pagi hari ini kami dibangunkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menyambut pagi yang indah, hari yang cerah ini Tuhan, dengan sehat walafiat, segar bugar, tak kurang suatu apapun. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kiranya di saat pagi hari ini kami bisa datang ke rumah gereja-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan, untuk merayakan hari Paskah. Tiada lain tiada bukan tujuan kami untuk menyembah, untuk memuji, memuliakan Engkau, terlebih kami memperingati hari wafat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam ibadah kami saat pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Mari Engkau Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati setiap benih-benih firman yang ditaburkan. Mari Bapa, Engkau berikan kami juga tanah hati yang paling subur, sehingga benih-benih firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu itu tidak sia-sia berlalu begitu saja, tapi bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami saat pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupannya, Tuhan kiranya memberkati seluruh keluarga besarnya, anak-anak dan istrinya. Tuhan memberkati, terlebih pelayanannya, Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa terselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPPK Karis Palangkaraya ini Tuhan, dan juga yang ada di cabang, baik yang ada di KDP, baik yang ada di Tangkiling. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menyertai, menutup bungkus setiap sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, sehingga kami percaya keluar masuk kami Tuhan jaga kemanapun kami melangkah. Penyertaan Tuhan sempurna, apapun yang tangan kami lakukan kerjakan Tuhan, buat berhasil. Apa yang kami pakai, kami makan, minum, kami butuhkan untuk hari-hari ini Tuhan sanggup mencukup menyediakan bagi kami. Bapa, kami juga serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, baik tubuh jiwa roh kami, baik keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, kami selalu berada di bawah kepak sayap naungan kuasa-Mu, terlebih berada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apabila hari-hari ini Tuhan, hari yang menakutkan, hari yang mencekam dan yang tidak menentu bagi kami semua Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang menjaga melihara kami, Engkau yang membentengi kami, dan menyuruh beribu-ribu malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami Tuhan, untuk menjaga, melihara setiap kami Bapa. Percaya Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kami, Tuhan yang selalu menopang seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan, walaupun kami cuma beribadah di rumah. Kami percaya hadirat Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberkati setiap seluruh sidang jemaat-Mu dan juga seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, secara khusus yang ada di wilayah 1 ini, dan juga kami percaya yang ada di Kalimantan Tengah ini juga Tuhan Engkau memberkati Bapa. Engkau selalu mencukup, Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, dan kami percaya akan nama-Mu Tuhan di atas segala nama. Kau tidak pernah membiarkan anak-Mu meminta-minta, Kau tidak pernah mempermalukan setiap anak-anak-Mu yang percaya, anak-anak-Mu yang berseru, berharap, bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berdoa kita semuanya di dalam anugerah-Nya diberikan kesehatan dan kekuatan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini.
di mana kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan, dan biarlah kiranya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib merupakan anugerah bagi kami, karena di situ ada pengampunan, karena di situ ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara, begitu kerasnya keinginan orang-orang Israel untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Sekalipun Pilatus tidak menemukan satu alasan untuk bisa menjatuhkan hukuman bagi Yesus, tetapi orang-orang Israel ini mereka bersikeras dan mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Bahkan sekalipun Pilatus sampai berkata, "Aku tidak bertanggung jawab," mereka berkata, "Segala apa yang menjadi tanggungan akan kami tanggung." Saudara-saudara, mereka sangat bersikeras untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa di antara mereka ada orang-orang yang sebelumnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Ada di antara mereka yang mengalami berkat-berkat Tuhan ketika 5.000 orang diberi makan. Ada di antara mereka mungkin yang menyaksikan ketika Yesus membangkitkan orang mati, saudara. Tetapi mereka tetap berkeinginan untuk menyalibkan Tuhan. Mereka tetap punya keinginan untuk menyalibkan Tuhan, saudara. Dan bukan hanya itu saja. Ketika mereka bersepakat untuk menjatuhkan hukuman itu, mereka bersepakat untuk menyalibkan Yesus. Mereka bukan hanya mengolok-olok, mereka bukan hanya menghina, tapi mereka menolak Yesus, saudara-saudara. Saudara tentu tahu tentang kisah perjalanan Yesus ketika menuju Bukit Golgota yang sering disebut dengan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan, di mana Yesus harus memikul salib. Berapa kali dia harus jatuh, mengalami siksaan, saudara-saudara, hinaan di hadapan orang banyak, dan sepanjang jalan itu dia mengalami penderitaan, saudara-saudara. Dan memang kala itu hukuman salib adalah sebagai satu hukuman yang hina yang diberikan untuk para penjahat, saudara-saudara. Tetapi itu yang mereka inginkan, yang mereka minta supaya Yesus disalibkan, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32, jadi setelah Yesus keluar dari pengadilan dan mengangkat salib, di dalam jalan yang dia mengalami penderitaan dan hinaan itu, bertemu dengan seorang Simon dari Kirene, dan mereka meminta Simon untuk mengangkat salib itu menuju ke Bukit Golgota, tempat tengkorak, saudara-saudara. Dan di sana Yesus disalibkan. Dan di sana salib Yesus berdiri, dan kira-kira jam 3, saudara-saudara, Yesus mati, dan Yesus mengakhiri segala sesuatunya, saudara-saudara. Kematian Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan karya salib. Kalau kita melihat dan kita memandang pada salib Tuhan, tentu kita harus ingat dengan penderitaannya. Tentu kita juga harus mengingat dengan hinaan,
dengan ejekan, dengan siksaan, dengan penolakannya. Tapi di salib itu ada kuasa, saudara-saudara. Di salib yang hina itu ada kuasa pengampunan, ada kehidupan, ada kelepasan, dan ada pembaharuan, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa melupakan salib itu. Sebab keselamatan itu Tuhan kerjakan di atas salib itu. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bagi kita sebagai orang-orang percaya, salib itu adalah mengingat kematian Tuhan. Salib itu membawa kita kembali mengingat pengorbanan Tuhan. Di tempat itu Yesus mengakhiri hidupnya menjadi korban bagi setiap orang yang berdosa untuk menebus mereka, saudara-saudara. Dan di atas salib itu, di mana dia mati, di mana dia mengakhiri kehidupannya, di situ ada kuasa pengampunan. Dan saudara-saudara, saya percaya bagi setiap kita yang percaya bahwa di dalam salib itu ada pengampunan dosa bagi setiap kita sekalian. Puji nama Tuhan. Lalu apakah dengan kita melihat salib saja menjadi suatu hal yang sudah cukup bagi kita? Apakah dengan kita percaya, oh kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, itu sudah menjadi hal yang cukup bagi kita, saudara-saudara? Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38, firman Allah berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, saudara-saudara. Memang karya salib sudah selesai di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Penderitaannya hina yang harus dia tanggung, siksaan, olokan-olokan, saudara-saudara, dia selesaikan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu yang melambangkan kehinaan Tuhan kita mati dan menanggung segala dosa dan pelanggaran kita, saudara-saudara. Tetapi firman Allah berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, saudara-saudara. Ternyata tidak hanya berhenti pada salib di mana Yesus mati, saudara-saudara, tetapi Tuhan berkata barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya masih ada tanggungan pribadi kita, yaitu kita harus memikul salib kita. Kita harus memikul salib kita masing-masing dan kita mengikut Tuhan. Apakah salib kita sama dengan salib yang diberikan kepada Tuhan? Tentu tidak. Salib yang diberikan Tuhan tentu tidak ada nilai-nilai kesalahan yang harus dia tanggung, saudara-saudara. Tidak ada dosa dan pelanggaran yang dia kerjakan. Berbeda dengan salib kita, ada penderitaan oleh karena apa yang kita perbuat, ada penderitaan oleh karena dosa yang ada dan terjadi di dalam diri kita, dan itu adalah salib kita, dan kita harus tetap memikulnya, saudara-saudara. Kita harus tetap memikulnya, dan kita sambil mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita pikul salib itu dan kita mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tetapi bukan lagi pelanggaran, bukan lagi satu kesalahan. Sebab pelanggaran dan kesalahan itu Tuhan sudah pikul, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tetapi salib kehidupan kita, apa yang menjadi penderitaan, pergumulan, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita pikul sambil kita tetap mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi kita harus memikul salib kita dan berjalan mengikut Tuhan Yesus. Bukan salib Yesus, tetapi salib kita. Dan salib kita bisa menjadi satu hal yang menjadi penderitaan kita. Pergumulan-pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami sekarang ini,
Itu adalah bagian daripada salib kita. Tantangan kehidupan kita adalah bagian dari salib kita yang harus terus kita pikul, saudara-saudara, sambil kita mengikut Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk memikul salib itu sambil kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita bisa memikul salib itu dan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara-saudara. Istilahnya no pain, no gain, saudara-saudara. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Ketika Tuhan berkata, pikulah salibmu dan mengikut aku, artinya kita harus berjuang di dalam keadaan yang real, kondisi yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita tetap terus berjalan mengikut Tuhan sambil memikul salib kita. Tidak peduli itu tantangan apapun, kehinaan, mungkin saudara tidak dianggap, saudara dianggap enteng, saudara dianggap hina, tapi itu bagian dari salib kita yang harus kita pikul dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita memikul salib? Kita sadar yang pertama, no pain, no gain. Tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan. Dan Yesus sudah berjuang. Yesus sudah berjuang. Yesus sudah berjuang dari awal ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia dihukum, ketika dia memikul salib, ketika dia dipaku, ketika dia dipasang salibnya, ketika dia mati di atas kayu salib. Dia sudah berjuang. Dan ada kemenangan di atas kayu salib. Tidak ada kematian, tetapi ada kemenangan, saudara-saudara. Dan kita harus sadar, kita harus memikul salib kita. Kita harus berjuang, berjalan, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan ketika dia mau menghadapi keadaan besoknya harus ditangkap? Dia tahu bahwa dia akan dihakimi, dia tahu dia akan disalibkan, saudara-saudara. Yang dia lakukan adalah berdoa. Kita perlu berdoa. Saya tidak tahu salib yang seperti apa, sebesar apa, pergumulan apa, berapa beratnya yang saudara harus pikul, pengorbanan saudara untuk ikut Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang saya yakin, ketika Tuhan akan menghadapi, ketika dia akan ditangkap, dia akan menghadapi pengadilan, dia akan memikul salib, bahkan dia akan mati di atas kayu salib. Hal yang Tuhan lakukan, berdoa. Dia berdoa, dan dia selalu berdoa. Saudara, hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Mungkin saudara sedang memikul salib, saudara sedang menanggung hal yang kehinaan, saudara mungkin sedang menanggung penderitaan. Tetapi hal yang bisa kita kerjakan saat ini adalah kita berdoa. Di tengah situasi dan keadaan sekarang ini, banyak orang mengalami pergumulan, saudara-saudara. Bukan hanya situasi kita tidak boleh keluar dan lain sebagaimana yang kita alami, saudara-saudara. Sekarang ada banyak krisis, ada krisis ekonomi yang sekarang kita hadapi. Dan itu bagian dari salib, dari keadaan yang harus kita pikul. Dan kita tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan supaya kita bisa kuat memikul salib itu, maka kita harus berdoa, saudara-saudara. Karena saya percaya ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan. Seperti halnya Tuhan Yesus, ketika dia besok akan ditangkap, dia berdoa, dia bergumul, tapi dia percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik, saudara-saudara. Saya percaya kalaupun kita hari ini harus ada tinggal di rumah, ada banyak waktu yang bisa kita kerjakan, dan ada banyak waktu yang bisa kita pakai untuk berdoa bersama-sama. Dan saya percaya itu adalah waktu yang tepat, supaya kita kuat memikul salib kita, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi-situasi yang sekarang ini, saudara-saudara. Yang ketiga, yang kita butuhkan, bagaimana supaya kita bisa memikul salib itu, saudara-saudara, maka kita perlu kerendahan hati, saudara-saudara. Kita perlu kerendahan hati
Saudara menyaksikan bagaimana ketika Tuhan Yesus dia harus menghadapi pergumulan itu, ketika dia dihina, dia olok-olok, diludahi, ketika dia harus berjalan membawa salib yang berat itu dan dicambuk, saudara. Ada kerendahan hati di dalam dirinya, kerendahan hati yang Tuhan taruh untuk memikul salib. Kita perlu rendah hati. Mungkin ini adalah bagian-bagian keadaan yang kita tidak pernah mengerti. Tapi mari kita rendah hati mencari Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, minta pengampunan akan Tuhan. Siapa tahu ini adalah waktu yang baik yang Tuhan berikan. Tanda-tanda zaman sudah menjadi satu kenyataan, saudara. Kita tidak pernah tahu. Jika di tengah-tengah situasi seperti ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dan kita perlu menjadi orang yang rendah hati, supaya dalam situasi ini kita bisa mencari Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Saudara, ada banyak berita yang sudah disampaikan. Saya melihat ada beberapa video di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Di beberapa negara, anak-anak Tuhan berlutut. Mereka berdoa. Ada yang mengangkat tangan, ada yang menangis minta pengampunan. Mari kita rendah hati, saudara-saudara. Mungkin ini adalah waktu yang Tuhan berikan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Jadi mari kita pikul salib kita, saudara-saudara, dan kita berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Karya salib itu sudah nyata di atas, di mana Tuhan Yesus disalibkan, saudara-saudara. Di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib yang kita peringati hari ini. Dan sekarang kita harus memikul salib kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya ini. Kalau Yesus disalibkan, tidak ada kesalahan yang bisa untuk menghukumnya. Tapi siapa kita? Memang dosa dan pelanggaran kita sudah ditanggung di atas Tuhan Yesus, di atas kayu salib ketika dia mati, saudara-saudara. Tetapi hari ini oleh anugerah Tuhan, saya percaya kita semua bisa berdiri memikul salib. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap pikul salib, dan Tuhan memampukan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan unsur roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita angkat roti perjamuan ini di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang di surga,
Kami mengucap syukur buat setiap kemurahan Tuhan, karena kami percaya di dalam roti perjamuan sebagai tubuh-Mu yang sudah Kau pecah-pecahkan bagi kami. Ada kuasa yang bekerja, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Di dalam persekutuan kami, Engkau hadir dan Engkau nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dan mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur ini di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu di dalam pengorbanan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Ada kuasa darah Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami, dan kami percaya kuasa-Mu hadir di dalam anggur perjamuan yang ada yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Engkau mentahirkan hati dan pikiran kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan anugerah-Mu, dengan darah perjanjian, di mana kuasa Allah semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita meminumnya. Karena salib-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Dan Bapak saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, jikalau saudara saat ini membutuhkan dukungan doa, saudara boleh mengangkat tangan di mana saudara berada, dan kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa persekutuan di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, mengerjakan kekuatan dan memberikan kedamaian. Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menghadapi setiap hari-hari kami, supaya kami boleh menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib, membayar setiap dosa kami, menebus kami, dan kini kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu yang sudah Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Kami mengucap syukur betapa berharganya kami di hadapan-Mu, dan kami mengucap syukur buat semua kasih dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami.
Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kesehatan, dan kami terima berkat pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih dan sukacita daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat setiap orang percaya, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai pada hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput orang yang percaya dan setia kepada Dia. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dan akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Minggu pagi GPPK Karis Palangkaraya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus akan kita adakan pada pukul 9 pagi. Yang kedua, ikuti terus program Kehanjak 777 yang kami bagikan melalui WA, melalui @b atas nama yaitu GPPK Karis, dan juga Instagram, di mana dalam program ini ada renungan yang bisa menguatkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bagi jemaat yang butuh dukungan doa bisa menghubungi All Pastors GPPK Karis atau ke sekretariat dengan nomor WA 0823 1470 8800. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, seluruh staf All Pastors GPPK Karis mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika bersamamu, hajat Tuhan, hajat Mari sembah Tuhan saudara.